Shalom. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik mengasihi kami, pada kesempatan ini kami akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Ikut kami renungkan bersama melalui live streaming pada kesempatan ini. Bapak, terima kasih. Kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup pada Dia. Amin. Ya, baik teman-teman pemuda jemaat Tuhan yang melihat live streaming pada kesempatan ini, saya ucapkan shalom untuk kita semua. Tuhan memberkati dimanapun kita berada pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah daging, melainkan pemerintah-pemerintah, lawan penguasa-penguasa dunia yang gelap, lawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, dan baju sirahlah keadilan. Kakimu akan berkasut kekirangan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18, dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar akan dengan keberanian, dan aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ya, puji Tuhan untuk pembacaan yang sudah kita bacakan bersama. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dari surat Efesus ini ditulis oleh Paulus kepada orang-orang kudus yang ada di kota Efesus pada saat itu, dan mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Dan saya percaya juga mereka dalam menjalani kehidupan mereka sama seperti kita saat ini. Terkadang ada masalah, terkadang juga tidak. Dan namanya kehidupan kita tidak lepas namanya masalah dalam kehidupan kita. Karena itu, berdasarkan teks yang sudah bacakan untuk kita bersama pada kesempatan ini, saya mengajak kita merenungkan satu tema dari bagian yang sudah kita bacakan, yaitu menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang kuat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita lihat dalam teks yang sudah kita bacakan bersama, bahwa di ayat 10 mengatakan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kekuasaan, dalam kekuatan kuasanya. Artinya bahwa ketika kita berada di dalam Tuhan, kita memperoleh kekuatan dari Tuhan, dan kekuatan itulah yang akan kita kenakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya itu menjadi tantangan bagi kita, tetapi respon kita terhadap tantangan tersebut adalah mari kita menjadi orang yang kuat. Setiap orang percaya, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang menyaksikan live streaming pada kesempatan ini, dapat menjadi orang yang kuat, dapat menjadi orang yang kuat. Karena itu kita akan belajar bagaimana agar kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dapat memiliki pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Ya, ada 3 rahasia yang akan kita lihat dari pembacaan kita, bahwa bagaimana kita menjadi orang kuat melalui rahasia ini.
Rahasia yang pertama adalah kuat dalam kuasa Tuhan. Kuat dalam kuasa Tuhan, dalam teks yang sudah kita bacakan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya bahwa kita harus kuatkan iman kita di dalam Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Mengapa kita harus menguatkan hati kita di dalam Tuhan? Supaya kita memperoleh kuasa dalam kehidupan kita. Ketika kita kuat di dalam kuasa Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita menghadapi setiap masalah yang dalam kehidupan kita, kita akan bertahan menjadi orang yang kuat di saat seperti itu. Karena itu itulah hal yang pertama yang harus kita responi dalam kehidupan kita ketika kita mau menjadi orang yang kuat. Kemudian apa rahasia yang kedua? Rahasia yang kedua adalah kita harus kenakan perlengkapan senjata Allah. Mengapa kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah? Karena saat kita mengenakan perlengkapan senjata Allah ini dalam kehidupan kita, setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan saat kita mau menjadi teladan, bahkan saat kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, kita harus memiliki senjata Allah dalam kehidupan kita. Berdasarkan teks yang sudah kita bacakan bahwa kita lihat ada 6 perlengkapan senjata Allah yang disebutkan di dalam ayat 11 sampai 17 ya. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Iblis selalu punya cara untuk menjatuhkan kita, menyamar menjadi malaikat, bahkan menjadi orang yang sama seperti kita. Tetapi dia tidak memiliki kebenaran seperti kita. Karena itu ikatkanlah kebenaran dalam hidup kita. Itulah senjata Allah yang pertama. Kemudian berbaju sirah keadilan. Yesus telah datang untuk kita memberikan adilan bagi kita bahwa kita sudah diselamatkan karena kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah kasih kerelaan. Maknanya adalah kita punya hati kerelaan untuk membagikan Injil kepada orang lain. Kemudian ada perisai iman. Iman kita harus kuat di dalam Tuhan. Ini senjata Allah yang harus kita miliki juga, bahwa kasut kerelaan, kemudian iman, kemudian ketopong keselamatan. Artinya bahwa itu adalah yang kita kenakan sekarang adalah pikiran kita. Kita harus dapat menjaga pikiran kita saat kita mengalami setiap masalah. Kadang hal-hal jahat yang muncul dalam pikiran kita, tapi kita harus bisa menjaga pikiran kita seperti yang firman Tuhan ingatkan kepada kita untuk mengenakan senjata Allah ini supaya kita dapat menjaga pikiran kita. Kemudian yang terakhir adalah berdoa. Kita harus senantiasa berdoa dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan, dan kita menjadikan doa itu sebagai gaya hidup kita untuk menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita sudah belajar 3 rahasia bagaimana kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama tadi adalah kita kuat dalam kuasa Tuhan. Kita mengalami kuasa Tuhan kalau kita datang kepada Tuhan melalui doa kita. Kemudian kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang saya katakan tadi adalah ada kebenaran, ada keadilan, kemudian kita memberitakan Injil, beriman, memiliki keselamatan di dalam Tuhan, dan jadikan Alkitab sebagai senjata atau pedang roh kita. Oleh karena itu, ketika kita melakukan rahasia ini dalam kehidupan, saya percaya kita akan menjadi pribadi yang kuat untuk setiap keadaan apapun itu dalam melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, pada kesempatan ini kami sudah belajar dari firman Tuhan. Pada kesempatan ini mari Tuhan berkati kami untuk menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, bagaimana kami dapat menjadi kuat melalui ketiga rahasia ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami agar kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu saja. Biarlah Roh Kudus Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, seterusnya dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Bapa.
Dan sebagai doa kami Bapa, kami serahkan waktu ini selanjutnya dalam tangan Tuhan, dalam syukur berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekian pertemuan kita dalam live streaming pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.